Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain ba'du. Yang terhormat Abi Hanis selaku Direktur Pesantren Surga Maribani Fida. Yang terhormat Umi Ida selaku Pengasuh Pesantren Surga Maribani Fida. Yang terhormat jajaran pengurus Pesantren Surga Maribani Fida. Tidak lupa untuk teman-teman keluarga yang ada di rumah. Perkenalkan saya Zila Garaka 9 akan presentasi kitab At-Tibyan pada bab yang ke-10. Jadi ini melanjutkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi dianjurkan untuk bagaimana pendapat tentang membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, entah dalam sholat maupun dalam tidak sholat. Nah, menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut itu kalau dalam sholat tidak menggunakan itu maka sholatnya tidak sah. Tapi Abu Hanifah itu membolehkan bagi orang-orang yang Arabnya tidak fasih dalam sholat tidak membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab nggak apa-apa. Tapi kalau Arabnya fasih tapi di dalam sholat membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab itu tidak sah gitu. Dan juga ada yang mengikuti pendapat ini, jadi beda-beda. Setelah itu membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah itu boleh dengan 7 qiraah yang telah disepakati para qori. Dan untuk selain itu tidak boleh. Setelah itu bagaimana dengan variasi-variasi kita saat qiraah? Itu hendaklah kita menggunakan satu variasi saat ayat ini dan ayat selanjutnya itu masih bersinambung atau berkaitan. Tapi kalau udah ganti, udah beda pembahasannya nggak apa-apa. Tapi hendaklah kita dalam satu majelis menggunakan satu variasi qiraah. Lalu tentang membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushafnya. Karena semisal dalam sholat rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat selanjutnya itu membaca Al-Imran. Kalau rakaat pertama membaca An-Nas, selanjutnya Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah. Karena surat-surat sudah diriwayatkan seperti itu karena ada suatu hikmahnya. Nantilah kita tuh membaca dengan urut. Bahkan ada yang berkata si fulan itu membaca surat dibolak-balik, maka ada yang menjawab bahwa hatinya itu terbalik saking kerasnya larangan untuk membaca tuh enggak berurutan. Terus membaca Quran dari mushafnya itu lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya dan dinilai ibadah daripada mengandalkan hafalan. Kecuali karena itu diri kita tidak melihat itu kita dapat khusyuan dan lain-lain, maka itu adalah hal positif yang boleh dilakukan. Tapi harus terjamin gitu ya guys. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.